Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha wajhillah wa mardatih wa qurbih wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Min kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Limaniyah lil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Ila an qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, ila akhiri ma qala rahimahullahu ta'ala. Kemudian lagi Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau meneruskan nasihat beliau di dalam Nasaih Diniyah, masih di dalam membicarakan bab tentang menyambung atau memelihara hubungan kekeluargaan, menyambung tali kerabat. Setelah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan silaturahim ini dan bahaya memutusnya, maka kita memasuki kembali tentang hadis-hadis Nabi yang juga membicarakan tentang silaturahim ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, yang artinya barang siapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memelihara hubungan kekeluargaan, hendaklah menyambung keluarganya, menghubungi keluarganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, dan barang siapa benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam, berkata-kata baik atau diam. Di dalam kitab lain disebutkan pengertian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, maksudnya imanan kamila, siapa yang ingin benar-benar mendapatkan iman yang sempurna, maka hendaklah menyambung tali kekeluargaan, memelihara hubungan keluarga. Baik keluarga itu keluarga dekat kita, keluarga jauh kita, baik yang masih hidup atau yang meninggal dunia, maka tetap kita sambung hubungan kekeluargaan kita kepada mereka-mereka. Walaupun yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, misal dengan kita kirim surah Al-Fatihah pahalanya, atau kita kirim misalnya bacaan surah Ikhlas 3 kali, sebiji Al-Quran. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitab Sabilul Idzikar, beliau menyebutkan di antara manfaat yang paling besar bagi orang yang meninggal dunia itu adalah kita hadiahkan ya 11 kali surah Ikhlas, 11 kali Qul huwallahu ahad. Itu banyak dimimpi-mimpikan orang-orang saleh. Dalam mimpi-mimpi orang-orang yang meninggal dunia itu sangat gembira ketika dikirimi 11 kali surah Ikhlas itu dalam Sabilul Idzikar. Wa min anfa'i ma yuhda lil amwat qira'atu 11 min suratil Ikhlas, ya.
Itu banyak mimpi-mimpi daripada para wali-wali Allah Ta'ala bahwa orang-orang dalam kubur sangat senang dengan hadiah yang demikian. Boleh kita hadiahkan demikian, atau melewati pekuburan kita, atau setiap harinya kita hadiahkan kepada kaum muslimin dan muslimat. Itu namanya menyambung silaturahim juga namanya. Kalau kita mampu berziarah, tidak mampu kita kirim jarak jauh. Dan kita mengirim itu tidak ada ruginya. Bahkan seluruh ibadah kita kalau kita hadiahkan kepada kaum muslimin dan muslimat, kadang mengurangi sedikit pun dengan pahala kita, justru menambah. Kadang-kadang kita bakhil dengan pahala aja bakhil, apalagi dengan harta. Jadi kalau kita baca Quran, kita baca salawat, kita baca apa, niatkan dalam hati, hadiahkan kepada kaum muslimin dan muslimat pahalanya, baik yang hidup, al-ahya wal amwat, baik yang hidup atau yang mati. Kadang-kadang mengurangi pahala kita sedikit pun, malah untung kita. Untungnya apa? Dari segi bersedekah pahala pulang, kita menyedekahkan pahala kita. Nah, malah untung. Siapa aja yang beristighfar, memintakan ampun kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, maka dia akan dapat pahala seperti jumlah muslimin dan muslimat itu. Wah, karena kehitungan pahalanya mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, muslimin muslimat tunang belum lahir kan kita mintakan ampun juga. Nah, dapat pahalanya nangka itu. Beristighfarnya, istighfar sebelum subuh 27 kali, sebelum fajar 27 kali istighfar, sebelum subuh 27, sebelum maghrib 27. Seperti dalam amalan Khulasah Madad ada istighfarnya 27 kali sebelum maghrib, 27 kali sebelum subuh. Apabila mengamalkan itu sama seperti kita mengamalkan doa yang Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Maksudnya seperti kita ini dianggap seperti wali abdal, yang mana dengan berkat mereka hamba-hamba itu diberikan rezeki. Jadi bahasa kita itu amalan wali abdal itu kalau kita baca yang demikian. Jadi menyambung silaturahim itu, apalagi yang kita sambung misalnya silaturahimnya, tali kekeluargaannya. Karena dalam arti keluarga, dari sekian banyak pengertian daripada Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dalam sebagian artinya memang banyak. Yang paling tertuju keluarga Nabi Muhammad tentunya adalah keturunan Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Cuma ada juga yang mengatakan keluarga Nabi Muhammad itu adalah Bani Hashim. Bani Hashim keluarga Nabi Muhammad, termasuk Imam Syafi'i juga Bani Hashim dan Bani Muthalib itu. Ada juga pendapat mengatakan bahwa keluarga Nabi Muhammad itu yang terakhir kullu mu'minin taqiyyin, tiap-tiap orang mukmin yang takwa keluarga Nabi Muhammad. Nah, Anda mengatakan seluruh kaum muslimin dan muslimat keluarga Nabi Muhammad, berarti kalau muslimin dan muslimat itu keluarga, innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau inya keluarga, berarti bila mendoakan muslimin dan muslimat, kita silaturahim juga hukumnya, menyambung tali kekeluargaan. Karena dangsana kita bertahan mukmin dan mukminat nih. Innamal mu'minuna ikhwah, berarti menyambung silaturahim juga. Nah, jadi pelajaran kita yang kita ambil hari ini dari nasihat Imam Haddad, bahwa setiap kali kita beramalan jangan lupa kita hadiahkan pahalanya kepada abah, mama, kain ini, keluarga, kaum muslimin dan muslimat terakhir. Hadiahkan pada mereka. Nah, falyasil rahimah itu. Dan yang kedua lagi, ini dalam 3 bait. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa benar-benar percaya dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah juga dia memuliakan tamunya. Tapi memuliakan tamu dengan semampunya, bukan memaksakan diri. Kalau sudah memaksakan diri untuk menjamu tamu,
itu namanya melebihi daripada memuliakan, kelebihan pulang. Jadi memuliakan tamu itu semampunya, sesuai kapasitas masing-masing, sesuai kemampuan masing-masing. Kada boleh memaksakan. Kalau misalnya duit kada ada, misalnya sampai hutang misalnya, kada boleh. Maksud kada boleh itu kada dianjurkan. Maksudnya kalau ini misalnya memang pecang ada untuk membayari hutangnya, kada apa-apa. Demi memuliakan tamu tadi. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhir juga hendaklah dia berkata baik atau diam. Jika kita tidak mampu berkata-kata yang melahirkan pahala, maka hendaklah kita diam agar tidak berdosa. Jangan berdosa, jangan sampai berdosa. Tahan mulut ini. Kalau inya pajang keluarnya pahala, ucapkan. Kalau yang keluarnya dosa, tahan. Sehingga dari segi besarnya ini mulut, bahayanya ini lidah, sehingga kuncinya ada dua aja. Kunci lidah ini ada dua. Yang pertama gigi betutup, yang kedua bibir. Jadi dua kuncinya. Sekira jangan tapi banyak pandir. Nang kada kakaruan. Wa qala alaihi salatu wassalam man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi wa yudfa'a anhu maitata su' falyattaqillaha wal yasil rahimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi bersabda, barang siapa yang senang, yang ingin dipanjangkan baginya umurnya, diluaskan baginya rezekinya, dijauhkan baginya dari kematian yang buruk, maka hendaklah dia takwa kepada Allah dan menyambung tali kekeluargaan. Jadi siapa yang ingin dipanjangkan umur, satu, diluaskan rezeki, dua, dijauhkan dari kematian yang buruk, jauhkan daripada su'ul khatimah, dua amalannya takwa kepada Allah, menyambung tali kekeluargaan. Jadi kalau kita menyambung tali kekeluargaan, kita takwa kepada Allah, dengan keluarga kita baik, maka umur dipanjangkan, rezeki diluaskan, bala ditolakkan, tertolak daripada mati dalam keadaan yang buruk, yakni mati su'ul khatimah. Bagaimana aja maksud dipanjangkan umur? Memang dipanjangkan umur bagi orang yang menyambung tali kekeluargaan boleh dipanjangkan secara zahir atau secara makna. Kalau pengertian dipanjangkan umur secara zahir, memang dalam takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada yang mubram, ada yang sudah muqayyad, ada yang mubram. Ada yang mubram artinya sudah ditentukan. Kalau nya sudah ditentukan itu bila sudah diserahkan kepada malaikat yang bertugas. Urusan rezeki diserahkan kepada malaikat Mikail, urusan ajal kepada malaikat Israel. Kemudian urusan ajal tadi kan, kalau sudah diserahkan kada bisa dirubah-rubah lagi. Namun kalau belum diserahkan selama di Lauhul Mahfuz bisa berubah. Nah, maksudnya qada yang muqayyad tadi, yang masih berkait, itu boleh dipanjangkan umur seseorang, boleh, dengan sebab silaturahim, dengan sebab menyambung tali kekeluargaan. Atau yang dimaksud dipanjangkan umur itu adalah umurnya berberkah. Jadi terasa panjang, terasa lawas. Kalau orang-orang bahari itu melalui hari-hari ini terasa lawas. Saisokanan tuh banyak nang kawa dikerja, banyak nang kawa digawi, gawi ini gawi itu, lawas banget menghadang zuhur. Kada ajan ya, kada zuhur juga nih aja. Kawa menggawi ini, menggawi itu, amalan ini, amalan itu. Nah, orang-orang dahulu tuh kan. Orang-orang dahulu itu puasa aja kan, macam puasa Rajab sebulanan, Sya'ban sebulanan, sampai Ramadan pulang, jadi 3 bulan puasa.
orang-orang dahulu itu. Jadi waktu berberkah. Dalam sehari itu kalau sembahyang tahajud, dalam semalaman bisa sembahyang witir, jadi terasa berkah. Jadi itu maksud berpanjang umur bagi pribadinya. Sehari itu kau beramalan, diberikan taufik untuk mengisi waktu dengan amaliyah. Itu maksud dipanjangkan umur. Jadi seolah-olah umurnya berpanjang. Sama kita diberi dalam sehari 24 jam sama. Tapi tiap-tiap orang beda perasaannya. Nah, beda perasaannya. Zaman dahulu itu antara maghrib dan isya aja terasa lama bagi orang. Bisa menyelesaikan baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak, malam Jumat lagi baca surah Kahfi, berselawat ulang. Nah, belum juga lagi isya. Jadi berberkah waktu. Berkah. Berkah itu ya terasa panjang tadi. Manakala terasa panjang, dia isi dengan ibadah. Itu maksud berpanjang umur. Orang yang menyambung tali kekeluargaan akan diberikan yang demikian, yakni umur panjang. Maksudnya berberkah umurnya. Kalau sekarang banyak kedekerasaan zuhur nih, kedekerasaan maghrib, kedekerasaan. Nah, kedekerasaan banyak nang kita nang kada merasa. Cuma nang asa berasa kita bulan puasa aja biasanya. Nah, bulan puasa tuh berasa nah, lawasnya aja hanya bukaan, jangan berasa kerasaan berkahnya bulan puasa. Kada bulan puasa kada berasa. Nah, setumat zuhur sibuk-sibuk itu ini asar. Sibuk itu ini maghrib, kada kerasaan. Nah, semakin dicabut berkah umur di akhir zaman ini. Tapi mun bulan puasa masih berasa kita. Nah, kecuali bila dibawa guring menyala kada berasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, qala Allah azza wa jalla anna Allah wa ana ar-rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuh wa man qata'aha qata'tuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Rasulullah dalam hadis kursi ini. Rasulullah menyebutkan hadis kursi. Allah berfirman, jalla Allah ta'ala berfirman, anallah, jalla Allah ta'ala akulah Allah, wa anar rahman, akulah ar-rahman, Tuhan yang maha pengasih. Khalaqtur rahim, aku ciptakan rahim. Rahim itu bagian daripada rahman. Wasyaqaqtu laha isman min ismi, maka aku belah dari baginya nama dari namaku. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu diambil dari Ar-Rahman, nunnya jadi buangi jadi Ar-Rahim. Ar-Rahim kada pakai ya, kada Ar-Rahim ambilan dari Ar-Rahman. Ku ambil dari Ar-Rahman itu Rahim, artinya Allah yang maha pengasih nih. Maka karena itu Allah yang maha pengasih, rahim keluarga itu diambil dari kata-kata Allah yang maha pengasih, maka kita disuruh untuk saling kasih mengasihi sesama keluarga. Maka barang siapa menyambung itu tali kekeluargaan tadi, maka aku pun akan menyambungnya, kata Allah. Dan barang siapa memutusnya, aku pun akan memutusnya juga. Jadi kalau kita menyambung keluarga kita, menghubungi keluarga kita, memelihara hubungan kekeluargaan, Allah akan pelihara hubungannya juga dengan kita. Kalau kita memutus tali kekeluargaan, Allah pun akan memutus hubungannya juga dengan kita. Waliyadzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, ay qati'ur rahim. Tidaklah akan masuk surga orang yang memutus tali kekeluargaan. Wa qala alaihi salatu wasallam, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya rahmat itu tidak akan turun kepada satu kaum yang di dalamnya ada orang memutus tali kekeluargaan. Fa iza kanatir rahmah la tanzilu 'alal qaum bisababi kauni qati'ir rahim fihim
fa kaifa yakunu halul qati'i nafsi. Jika rahmat itu tidak turun atas satu kaum dengan sebab ada di dalam kaum itu orang yang memutus tali kekeluargaan, bagaimana keadaan orang si pemutus itu sendiri? Kalau misalnya ada berkumpul orang bersepuluh, kemudian ada di antara yang 10 itu orang nang berkelahi dengan keluarganya kada berawaan lagi. Nah, maka nang 10 tadi kada bisa mendapatkan rahmat karena sebab ada seikung nang memutus tali silaturahim tadi. Gara-gara ada seikung tadi, ke-10-nya kada dapat rahmat. Lalu jar Imam Haddad, bagaimana dengan orangnya itu sendiri? Kalau ada inya aja di tengah-tengah orang, orang tak umpat kada dapat rahmat. Bagaimana inya seorang? Tentu kada akan dapat rahmat juga. Lebih jelas lagi, inyanya itu tidak akan mendapatkan rahmat. Maka dari sekian banyak keutamaan-keutamaan diturunkannya rahmat Allah, ya, seperti Lailatul Qadar, seperti malam nisfu Sya'ban, seperti malam awal Rajab, seperti hari Arafah, itu rahmat, curahan rahmat, ribuan rahmat, jutaan rahmat turun. Itu tidak akan mengenai orang yang memutus tali kekeluargaan. Jadi ini penghalangnya, penghalang daripada mendapatkan rahmat itu qati'ur rahim. Maka itu sedang berbaik-baik sudah apabila ada orang yang memutus tali kekeluargaan. Biasanya di antara pemutus keluarga itu yang paling banyak, yang paling sering adalah urusan harta yang paling banyak memutus. Nah, udah orang duit kada bedang sanak ya, yaitu duit kada bedang sanak. Nah, itu paling banyak. Kadang-kadang rukun keluarga itu ini pas sudah berbagi harta warisan berkelahi akhirnya. Merabutakan itu tanah aja berucap, tanah yang dimiliki oleh kita nih, ini berucap berapa banyak sudah nang menjadi pemilik aku nih jah, nang masuk neraka aja ya. Kita naik kada mendengar. Nang dahulu nih nang ampun nang memiliki aku nih banyak masuk neraka gara-gara kada benar menggunakan hartanya tadi. Jadi bagaimana tentang orang yang memutus silaturahim, orangnya langsung kayak apa? Kalau ada inya aja di suatu tempat, di suatu kaum, jadi masalah bagi kaum yang lain, apalagi inya seorang. Wa kaifa yakunu maqtullahi lahu wa qat'uhu iyyah min kulli khair. Bagaimana keadaan murkanya Allah bagi si pemutus silaturahim tadi, dan bagaimana Allah memutus kebaikan daripada dia. Fa'alaikum rahimakumullah bisilatil arham. Maka kata Imam Haddad, lazimkan oleh kalian, hendaklah oleh kalian itu menyambung tali kekeluargaan. Wa iyyakum maqati'atahum, jauhkan oleh kalian dari memutusnya. Fa innaha min a'zamil azam wa uqubatuha mu'ajjalatun fid dunya. Sesungguhnya memutus tali kekeluargaan termasuk dosa yang besar dan siksaannya itu akan disegerakan di dunia. Ma'ama yaddakhirullah ta'ala lil qati fil akhirah min syadidil iqab wa alimil azab, beserta apa yang disediakan oleh Allah bagi orang yang memutus tali kekeluargaan di akhirat daripada siksa yang sangat pedih, daripada siksa dan azab yang sangat dahsyat. Wa kadzalika yu'ajjalu thawabul birri wassilah fid dunya ma'a ma yaddakhirullah lil wasil min azimi thawab wa karimil ma'ab. Sebagaimana begitu pula, jadi orang yang memutus tali kekeluargaan itu siksanya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat sudah disediakan juga siksanya, tapi di dunia sudah dirasakan. Begitu pula orang yang menyambung tali kekeluargaan, kebaikannya, keuntungannya itu pun juga disegerakan dirasakan di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat ada sudah disediakan juga balasan-balasan tertentu bagi orang yang menyambung tali kekeluargaan.
Di dunia sudah dirasakan juga. Jadi di antara perbuatan baik dan buruk yang berlawanan, dua-duanya disegerakan. Bahasa kita, Allah Subhanahu wa taala itu begitu senangnya dengan orang yang menyambung tali kekeluargaan. Jadi kita kada rigi Allah taala itu membalas di akhirat saja, di dunia dibalas sudah. Dan Allah taala saking murkanya dengan orang yang memutus silaturahim juga, Allah taala tidak hanya membalas di akhirat, di dunia sudah dibalas. Nah, di dunia sudah dibalas. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam aktsarul khair asraul khairi sawaban albirru wasilatur rahim wa asra'us syarri iqaban albaghy wa qati'atur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan yang paling cepat mendapatkan pahala adalah albir, yaitu adalah berbuat bakti kepada orang tua, berbuat baik dan menyambung tali kekeluargaan. Dan keburukan yang paling cepat mendapatkan siksa adalah berbuat zalim dan memutus silaturahim. Orang yang zalim kepada orang lain, menzalimi hartanya, harga dirinya, menzalimi daripada badannya, kan zalim pada orang nih. Karena ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa baina wa bainallah hijab. Takutlah olehmu dengan doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Nah, jadi kalau orang yang terzalimi itu berdoa atau mengutuk, orang yang menzalimi itu langsung dibalas oleh Allah. Maka jadi kezaliman ataupun perbuatan yang paling cepat disiksa adalah berbuat zalim dan memutus silaturahim tadi. Memutus silaturahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal bagyi wa qati'atir rahim tadi. Tidak ada dosa yang paling cepat Allah Ta'ala balas bagi si pembuat dosa tadi selain daripada berbuat zalim dan memutus tali kekeluargaan tadi. Qultu, kata Imam Haddad, maka aku berkata, fasawabul birri wasilah muajjalun wa muajjalun wa iqabul uquqi wal qati'ah kadzalik nas'alullah al-afiyah amin. Maka pahala dari berbakti kepada orang tua dan menyambung tali kekeluargaan itu pahalanya ada yang segera, ada yang sekarang, ada yang nanti, ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Begitu pula siksa bagi orang yang durhaka dan memutus tali kekeluargaan itu pun juga ada yang segera, ada yang nanti, ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Jadi dosa, jadi kita dosa nang disegerakan siksanya di dunia sebelum akhirat, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Adapun yang satunya lagi adalah memutus tali kekeluargaan. Adapun yang pertama tadi, adapun pahala yang disegerakan juga, balasan yang disegerakan adalah balasan daripada berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali kekeluargaan. Sehingga dua ini kemarin sudah kita jelaskan juga. Kalau ini dengan orang tua berbakti, kalau dengan keluarga itu silaturahim, menyambung tali kekeluargaan namanya. Maka dua perkara yang demikian haruslah kita jaga dan kita perhatikan. Jangan sampai di dalam keseharian kita, apabila kita masih ada dengan keluarga tidak akur, dengan keluarga kedebarawaan, sedang sudah kita sambung kembali, karena itu penyebab-penyebab rezeki kita tidak lancar, itu penyebab-penyebab daripada dosa kita nang kita tuai di dunia sebelum akhirat. Maka itu bahayanya sangat besar. Nah, itu beberapa nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kepada kita
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, berikan kita hidayah, bisa mengamalkan ilmu dan nasihat-nasihat yang sudah kita dengarkan tadi, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita bimbingan ke jalan yang diridainya, jalan menuju surga. Allah akhiri umur kita dengan husnul khatimah, masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ala hadhihi kulliyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.